Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Al-Farizi, biasa dipanggil Farid dengan NIM 4161911007. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dari video ini, yaitu berjudul ekonomi makro. Sebenarnya tugas ini tugas presentasi ya, setelah tugas besar 1. Tapi dikarenakan adanya wabah COVID ini, jadi digantikan dengan video melalui YouTube ini. Semoga video ini memberikan pengetahuan kepada yang menonton dan bermanfaat. Dan saya mengucapkan minta maaf barangkali kurang sempurna. Terlebih lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Farida yang telah membimbing saya selama ini di pengetahuan ekonomi. Semoga Ibu yang berkah dan semoga bisa diterapkan di kehidupan di masyarakat nanti. Terima kasih Bu. Yang pelajari tentang keseluruhan ekonomi yang ada di suatu negara, baik itu ketenagakerjaan, inflasi, sektor keuangan, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah materinya. Materinya itu yang pertama ada pendapatan nasional, yang kedua adalah uang dan lembaga keuangan, yang ketiga ada inflasi dan pengangguran, dan yang terakhir yang keempat itu adalah kebijakan moneter dan fiskal. Nah, yang pertama ada pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga (RTK) dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu. Biasanya, dalam 1 tahun, pendapatan nasional dapat juga diartikan sebagai hasil produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasa 1 tahun. Nah, jadi ini pendapatan yang akumulatif ya, dari setiap keluarga atau masyarakat diakumulasikan dalam waktu 1 tahun. Nah, ini ada beberapa ya dari pendapatan nasional. Yang pertama ada GDP atau Produk Domestik Bruto, Gross Domestic Product kalau dalam bahasa Inggris, merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas wilayah suatu negara atau domestik dalam 1 tahun. Nah, ini range juga 1 tahun ya. GDP ini nilai dari domestic product, produknya ini. Kemudian ada GNP, yaitu Gross National Product, merupakan nilai produksi merupakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh nilai produknya dari pendapatan atau barang yang dihasilkan dari suatu masyarakat tertentu dalam range waktu 1 tahun. Yang kedua adalah MNC, yaitu penggantian barang modal bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi. Ini bersifat taksim sehingga dapat menimbulkan kekeliruan meskipun suatu kecil. Jadi itu pemerintah akan mengganti ya dari peralatan-peralatan yang dipakai untuk memproduksikan barang atau jasa dalam proses tersebut. Selanjutnya adalah ada NNI, yaitu National Income, merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik sektor produksi. Jadi pendapatan dari nasional ini akan dihitung menurut balasan yang diterima oleh masyarakat, nanti akan dibayarkan ya. Ada pendapatan perorangan, personal income, dan pendapatan diterima oleh setiap orang dalam masyarakat melalui pendapatan misalnya tanpa melakukan kegiatan apapun. Ini adalah pendapatan siap dibelanjakan. Nah, untuk hal ini yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, dan pembeliannya selebihnya menjadi tabungan yang diserahkan menjadi investasi. Ini untuk jangka investasi ya. Selanjutnya adalah pembahasan tentang uang. Ini dalam konsep ini dalam konsep profesionalnya, uang diartikan secara bolak-balik, yaitu sebagai alat tukar dan uang sebagai tukar. Jadi di zaman sekarang itu uang itu sebagai modal untuk menukar sesuatu dengan apa yang kita inginkan. Nah, manfaatnya itu dengan likuiditas ya, yaitu kemampuan mendapatkan uang tunai yang diperlukan sehingga tidak ada kekhawatiran akan kurangnya ketersediaan uang tunai yang beredar di masyarakat. Jadi ini udah ditentukan ya oleh Bank Indonesia.
finansial oleh Bank Sentral Indonesia, uang ini tidak akan kurang, tidak akan lebih, dan terjaga seperti itu aja jumlahnya. Di sini lembaga tersebut akan mengalihkan aset dengan cara meminjamkan dana kepada pihak lain untuk dikelola dalam masa waktu tertentu. Yang dialihkan berasal dari simpan masyarakat yang menabung di lembaga tersebut. Selanjutnya, sebagai wadah untuk melakukan realokasi pendapatan. Dengan demikian, pendapatan yang masuk dan tersimpan di lembaga tersebut dapat digunakan di masa depan dengan rumah. Nah, ini seperti menabung ya. Jadi pendapatan yang kita dapat ini dialokasikan sehingga nanti bisa disimpan di suatu lembaga dan dapat digunakan di masa depan nanti. Selanjutnya yang terakhir yaitu memiliki manfaat besar, peran penting dalam pemberian jasa yang mempermudah transaksi keuangan. Dengan adanya lembaga ini, masyarakat bisa menghemat waktu dan tenaga dalam waktu kegiatan sehari-hari. Fungsi dan jenisnya. Nah, bank ini sebagai pengelola dari uang yang kita simpan ya. Dan non-bank ini agar pinjaman kepada nasabah, namun pinjaman berupa barang atau surat berharga. Jadi nggak dokumen berharga ya. Maksudnya jaminan yang berupa barang atau surat berharga. Selanjutnya adalah koperasi. Ini sesuai jenisnya ya. Selanjutnya ada koperasi, itu jasa simpan pinjam kepada anggotanya dengan bunga yang relatif rendah sehingga membebaskan masyarakat dari rentenir dan dapat mengelola uang secara lebih produktif. Nah, dari sini nih biasanya nih hanya member tertentu ya, misalkan di perusahaan nih ada sedia koperasi. Nah, di sini kita karyawan itu bisa meminjam uang dari koperasi tersebut sehingga bunga yang diberikan oleh suatu koperasi ini nggak menjadi suatu beban ya bagi karyawannya, sehingga bisa leluasa minjam berapapun, dan itu ada aturannya sih di Koperasi Indonesia biasanya seperti itu. Selanjutnya itu sebagai fungsinya ini ada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Yang dimaksud lembaga perantara keuangan bank itu kan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjamkan uang, serta menerbitkan proses atau banknot. Nah, jadi ini wewenang suatu bank ini untuk melakukan atau menyimpan uang ya kepada nasabahnya atau memberikan kepada orang yang diberikan uang tersebut ini oleh lembaga keuangan. Sedangkan untuk non bank ini lebih ke jasa secara desporti atau langsung, misalkan jasa untuk melakukan suatu kegiatan, maka disupportnya oleh lembaga yang tidak berupa uang seperti itu. Nah, yang ketiga adalah membahas inflasi dan pengangguran. Nah, inflasi adalah proses kenaikan harga umum barang secara terus-menerus, dan definisi ini di atas maka dapat dikatakan bisa menjadi inflasi harus ada 3 komponen, yaitu kenaikan harga, yang berarti harga saat ini lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Yang kedua, kenaikan harga barang tersebut bersifat umum, artinya bahwa semua harga mengalami kenaikan. Dan yang terakhir, kenaikan harga berlangsung terus-menerus, tidak terjadi sesaat. Misalnya saja dalam periode minimal 1 bulan. Jadi inflasi ini menurut saya pribadi ya, anjlokan atau bergejolaknya suatu uang berdasarkan ekonomi ya, yang mengacu dengan US dollar. Jadi jadi tidak berharganya suatu uang di suatu pembelian atau di suatu nilainya ini udah anjlok banget ya. Kita mempunyai uang banyak atau mencetak uang pun ini sudah tidak ada harganya karena kenaikan yang berlebih dari inflasi negara tersebut. Sebagaimana contohnya kita pernah mengalami inflasi di tahun 1998 ketika itu ya, era Bapak Soeharto berakhir ya, sehingga terjadi bergejolak antara masyarakat dan pemerintah, yang akhirnya keputusannya Pak Soeharto harus lengser dari kepresidenan selama 32 tahun. Nah, ini selanjutnya adalah hubungan inflasi dan pengangguran. Terdapat hubungan dengan pengangguran. Tahun-tahun di mana tingkat pengangguran rendah adalah juga tahun-tahun di mana kenaikan upah tinggi, dan sebaliknya, tahun-tahun di mana pengangguran tinggi maka tingkat kenaikan upah rendah. Jadi
hubungan inflasi dan pengangguran ini sangat signifikan banget ya berhubungannya ya, sangat-sangat berkaitan banget. Nah, dari dampak inflasi ini banyaknya pengangguran, banyaknya ekonomi dari suatu perusahaan-perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan kecil ya, perusahaan-perusahaan yang baru bergerak bidang usaha rumah dan sebagainya, bergerak yang rumahan gitu ya. Ini dengan inflasi seperti ini ya, kenaikan harga melambung tinggi ini pasti semuanya ini pasti bakal mempengaruhi ekonomi dari perusahaan tersebut, sehingga adapun win-win solutionnya itu ya harus memecat ya atau merumahkan dulu setiap karyawannya agar keuangan dalam suatu perusahaan itu stabil kembali. Toh mau bayar, mau pinjam uang pun nanti malah takutnya melambung dan kita pun nggak tahu ya inflasi bagaimana, harus seperti apa solusinya begitu. Nah, ini yang terakhir itu kebijakan moneter dan fiskal. Nah, ini kebijakan moneter mengacu kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 ya, pasal 7 yang menyebutkan bahwa dilakukan kebijakan moneter adalah untuk menciptakan stabilan nilai uang yang beredar di masyarakat. Nah, itu ada dua. Yang pertama itu ya moneter ya, moneter dan fiskal ya. Moneter itu ada ekspansif, yaitu untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat ketika terjadi resesi atau depresi ya. Jadi ketika nilai uang atau misalkan uangnya ini mengalami resesi atau depresi atau penurunan, nah Bank Indonesia ini akan menyuplai uang yang beredar di masyarakat, menambahkan ya, sehingga tidak akan terjadinya resesi atau depresi. Nah, yang untuk kedua adalah kontraktif ya, ini ya yang ketika inflasi ini, maka Bank Indonesia ini harus menarik uang ya, uang yang sudah yang berada di dalam masyarakat ini, sehingga tidak terlalu banyak uang yang terjadi, sehingga proses inflasi sedikit-sedikit akan diperbaiki. Nah, selanjutnya adalah fiskal. Nah, fiskal ini ada jenisnya ada 6. Pertama adalah pengelolaan anggaran, untuk mengelola anggaran yang income masuk keluarnya. Yang kedua adalah anggaran pembiayaan fungsional. Yang ketiga adalah stabilisasi anggaran otomatis. Yang keempat adalah anggaran defisit. Yang kelima adalah anggaran seimbang, dan yang keenam adalah anggaran surplus. Perannya itu, untuk mencapai tujuan tersebut, kita bisa menjabarkan beberapa peran kebijakan ini, antara lain untuk menjaga stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas harga, meningkatkan kinerja, dan memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Nah, ini untuk peran dari ini ya, yang tadi saya sebutkan. Yang kedua adalah di sisi lain kebijakan fiskal. Ini pertama adalah inflasi, yang kedua adalah fiskal, di fiskal ini itu memiliki peran yang berbeda, di antaranya tingkat inflasi, meningkatkan produk domestik bruto, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan stabilitas perekonomian, dan menyejahterakan masyarakat. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya, video ini, semoga bermanfaat, dan ya saya minta maaf banyak kesalahan ya, mungkin saya juga ngerasa ya ini belum maksimal dari saya atau masih kurang bagus gitu. Ya kedepannya semoga saya bisa memperbaiki lagi. Terima kasih terutama kepada Bu Farida ya, selaku dosen pengempu pengetahuan ekonomi. Semoga sehat selalu dan diberikan kesehatan oleh Allah, dan keluarga selalu sehat. Dan terima kasih kepada orang yang sudah menonton video ini. Sarannya silahkan tulis komentar, dan terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.